2002 itu karyawan saya sudah hampir 50, jadi hampir 2 kali lipat dalam waktu 1 tahun. Wah, itu luar biasa sekali. Disitulah andal jatuh. Saya sudah tidak bisa berpikir banyak. Karyawan dari 50 itu jadi hampir 50 itu jadi cuma 15 orang. Bayar juga gaji susah gitu ya. Saya banyak menjual harta gitu, maksudnya kantor saya jual, mobil semua saya jual gitu ya. Keputusan yang sulit buat saya pada saat itu adalah apakah saya mau jalan terus. Tapi saya sudah nggak kuat kalau saya jalan terus. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, selamat datang di The Best Advice, tempat para tokoh berbagi cerita tentang kisah sukses, puncak karir, nasihat terbaik, pilihan sulit, dan obsesi hidup. Semua yang disuguhkan oleh The Best Advice itu sangat-sangat beragam dan menarik karena setiap orang punya cerita yang berbeda. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Indra Sosrojoyo. Beliau adalah founder and CEO dari Andal. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Pak Indra, apa kabar? Baik sekali. Gimana nih? Lama kita nggak ketemu ya? Lama sekali. Tapi selalu ingat Pak Indra. Kita di media sosial selalu bersapa juga kan gitu. Iya, betul. Walaupun jauh ya. Walaupun jauh itu ketemunya di dunia maya ya. Iya. Pak Indra, sejak lama kita nggak ketemu, apa perkembangan dari Andal nih? Kabarnya Andal juga melakukan rebranding dari Andal Software menjadi Andal aja gitu ya. Yeah. Kemudian sekarang sudah punya Andal Software Factory. Nah, secara singkat Pak Indra bisa jelaskan semua itu. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Mas Pur, terima kasih. Kita mulai tahun ini Andal, tadinya kita bernama Andal Software karena kita memang menjual software. Yang software yang kita jual adalah payroll. Kemudian pada tahun ini kami mengganti model bisnisnya. Kami tidak lagi menjual software, tetapi software itu modelnya subscription karena kita masuk di cloud, di SaaS gitu ya. Jadi software as a service. Nah, jadi tahun ini kita berubah menjadi Andal saja, softwarenya dibuang. Andal saja, softwarenya dibuang. Dibuang. Ya. Karena model bisnisnya kita tidak menjual software lagi. Walaupun sekarang ini kita masih menjual software, tapi mungkin 3-4 tahun ke depan kita sudah tidak lagi menjual software, modelnya adalah subscription base. Karena terjadi perubahan arah bisnis gitu ya Pak? Iya, karena sekarang ini dengan cloud itu akan lebih efisien dan lebih efektif karena customer tidak perlu membeli server yang besar gitu ya. Terus kemudian dengan cloud bisa software itu bisa diakses di mana saja, tidak harus ke kantor misalkan, dan sekarang juga udah pakai mobile. Jadi perubahan yang cukup besar dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat ini gitu. Iya. Dan sampai sekarang tetap Andal ya. Andalan. Iya. Flashback jauh ke belakang gitu Pak ya. Andal itu kan didirikan tahun 1988 ya. Iya. Pak, kenapa sih memilih nama Andal gitu? Kan pilihan kalau bicara software, teknologi itu pakai nama multinasional jauh lebih keren gitu. Tapi Andal. Kami menggunakan nama Andal sebetulnya di awal tahun 90-an, tepatnya tahun 91. Pada saat itu kami membuat software paket yang pertama kali, dan kami sadar benar kalau kita mau membuat produk itu harus punya branding. Nah, jadi waktu itu kami
mempunyai nama produk yaitu presisi. Terus kemudian kita juga harus ada brand dari company. Nah, brand company itu kita cari namanya andal, gitu ya. Jadi kita namanya andal. Nah, kenapa namanya andal? Karena saya pikir kita di Indonesia, maka kita menggunakan nama bahasa Indonesia. Nah, kemudian andal ini diambil dari kata reliable, bahasa Indonesianya handal. Tapi kan kalau untuk branding tidak bisa pakai handal, jadi hanya kita buang jadi andal saja. Tapi sekarang andal jadi handalnya hilang haknya gitu ya. Orang pakai andal gitu. Gitu sih Mas. Oh, menarik ya. Sejarahnya seperti itu. Kenapa sih Indra itu memilih terjun ke bisnis teknologi gitu loh? Kan pilihan buat Pak Indra itu banyak sekali gitu kan, termasuk ini teman-teman mungkin belum tahu, Pak Indra juga generasi ketiga dari keluarga Sosok Jaya gitu ya. Oh, ceritanya panjang Mas Pur. Jadi pada saat saya kuliah dulu, saya berpikir bahwa saya suka elektro, maka saya ngambil elektro di Trisakti. Nah, kemudian berjalannya dengan waktu, saya melihat kayaknya elektro bukan pilihan saya, tapi kadung sudah masuk gitu ya. Saya kalau bilang, saya nggak mau lanjutin kan nggak enak gitu ya. Jadi ya udah saya lanjutkan saja. Nah, ternyata pada saat itu saya diajarkan pemrograman komputer, dan saya memang tertarik dengan pemrograman itu. Saya tertariknya ternyata dengan automation. Jadi saya tertarik sekali dengan automation, dan di elektronika itu tertariknya juga karena automation. Bikin circuit, kemudian ada lampunya klip. Kenapa bisa bergantian gitu, klip gitu ya. Nah, jadi dari situ sebetulnya berangkatnya, sehingga dengan berjalannya waktu kayaknya komputer menarik gitu, karena saya bisa melakukan automation di situ gitu. Jadi itu awalnya. Enggak jadi menyesal ya? Enggak, tidak pernah menyesal. Jadi memang setelah lulus kuliah, saya sudah punya usaha waktu itu di bidang pendidikan komputer, tapi akhirnya saya tinggalkan karena saya harus melanjutkan kuliah, karena saya merasa bahwa untuk bisa membangun bisnis, saya harus belajar bisnis. Maka setelah saya lulus dari elektro, saya melanjutkan belajar bisnis gitu Mas. Dan sekarang andal sudah luar biasa andal, tumbuh berkembang dan sudah punya andal software factory. Nah, andal software factory tadi Pak Andra belum jelaskan sejauh mana. Oke, jadi pada saat awal-awal saya membuat software, jadi membuat software itu ya semua coding gitu ya. Terus kemudian yang membuat coding itu bisa berganti-ganti karena ya masuk, kemudian keluar, ganti yang baru. Kami mengalami bahwa dengan model pengembangan software seperti itu menyulitkan untuk kita melakukan maintenance gitu, karena codingnya ya begitulah gitu. Maka sekarang saya lihat bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu melakukan pemrograman atau membuat sistem seperti Microsoft dan sebagainya gitu. Nah, ternyata mereka punya konsep yang disebut dengan software factory. Nah, software factory itu semuanya sudah ada standarnya pada saat dia membuat code gitu. Nah, jadi software factory sebetulnya adalah standarisasi dari pembuatan code, sehingga nanti siapapun yang membuat itu mudah gitu untuk dibaca, untuk diperbaiki, dan untuk di-enhance gitu sih Mas. Oke. Ya, perbedaannya kalau dulu kan membuat code ya sudahlah pokoknya jalan gitu. Kalau sekarang kita punya standar gitu. Saya lihat CV Pak Indra tuh ya isinya ya cuma andal gitu. Memangnya cuma andal ini aja Pak? Kan dengan capital Pak Indra yang tak terhitung gitu. Hasil dari andal ini juga selama ini tentu bisnisnya juga sudah banyak. Kira-kira selain andal apa sih Pak? Oke, di awal-awal dulu saya membangun bisnis di pertengahan gitu ya.
banyak teman mengatakan bahwa don't put your egg in one basket gitu. Nah, jadi petuahnya sih seperti itu. Terus kemudian maksudnya apa gitu? Maksudnya adalah ya banyaklah bikin perusahaan macam-macam gitu ya. Tapi saya setelah banyak membaca buku, memang benar ada yang punya banyak perusahaan itu oke. Tapi ada yang punya satu perusahaan juga oke gitu ya. Tapi saya memilih jalur yang berbeda. Saya merasa bahwa kalau saya punya hanya satu, saya akan fokus di situ. Dan saya dipaksa mau nggak mau ya saya harus jalanin. Kalau nggak saya udah nggak punya pilihan. Jadi itu sih sebetulnya yang mendorong saya mati-matian gitu. Jadi sengaja memegang satu tiket aja ya? Satu tiket. Dan saya percaya dengan satu tiket itu mestinya saya bisa nyampe. Pertanyaan berikutnya, apakah Pak Indra sudah merasa ya itu tadi nyampe itu tadi targetnya segala macam gitu? Filosofi hidup tuh begini kalau menurut saya ya. Jadi selama saya hidup, saya harus berkarya. Dan berkarya itu artinya saya bisa setiap hari saya bisa lebih baik dari yang kemarin untuk melakukan sesuatu hal. Dan ini memang terjadi pada pengalaman saya di mengelola Andal ini. Jadi saya membuat payroll itu dari tahun khusus payroll itu dari tahun 2001, berarti udah 21 tahun ya? Iya. Selama 21 tahun hanya mengelola payroll saja, nggak ada software yang lain yang saya buat, itu saya masih ada aja yang belum ngerti. Betul Mas, jadi menurut saya lahannya masih luas sekali kalau kita mau kembangkan. Nah, jadi yang penting buat saya adalah bagaimana saya bisa membangun suatu produk yang lebih baik lagi. Dan kemudian dengan adanya teknologi baru, mestinya saya bisa membangun yang lebih lagi. Jadi sepertinya sih tidak ada habisnya sih. Sepertinya tidak ada. Sepertinya tidak ada habisnya. Selalu ada. Apalagi sekarang ya semua bisnis bermuara menggunakan teknologi gitu ya. Iya betul. Seperti misalkan pada saat kita membuat aplikasi payroll generasi kedua yang kita beri nama Andal Paymaster, itu kita luncurkan di tahun 2008 sampai sekarang. Nah ternyata sebetulnya pada saat kita membuat itu menurut saya pada saat itu kita sudah menggunakan the latest technology. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, saya bisa merancang sesuatu yang lebih dari itu. Jadi misalkan kalau dulu saya harus proses untuk bisa mendapatkan hasil perhitungan gaji. Nah sekarang namanya real time processing, artinya nggak perlu diproses lagi. Secara otomatis software itu menghitung gaji setiap karyawan. Seperti itu Mas. Jadi perkembangan teknologi memang luar biasa. Itu yang membuat perubahan. Dan dengan kemajuan teknologi ini, sesuatunya akan jauh lebih efisiensi sebetulnya. Iya, betul. Cost efektif gitu. Pak, dalam berbisnis itu kan biasanya seseorang, apalagi founder dan pemimpin perusahaan gitu, berpegang pada satu nasihat terbaik gitu ya, the best advice. Nah, apakah Pak Indra pernah menerima nasihat terbaik dari seseorang, dari orang tua, dari guru, dari dosen, dari bos tempat kerja dulu, atau dari buku yang sangat inspiratif dan inspirasinya itu betul-betul mempengaruhi jiwa, karir dan bisnisnya Pak Indra sampai sekarang? Oke. Nasihat yang paling saya ingat itu dari ayah saya. Waktu saya mungkin mahasiswa seingat saya, dia mengatakan begini sama saya, kalau kamu dicubit sakit, ya orang lain juga dicubit sakit. Jadi
Artinya kalau saya dicubit sakit, saya jangan nyubit orang lain. Itu kata-kata itu saya pegang sampai sekarang dalam kita berbisnis gitu ya. Nah terus yang kedua yang saya dapatkan itu dari mentor saya. Waktu itu saya bilang gini, seandainya ya Pak, saya tidak melakukan itu, saya bisa melakukan ini, saya mungkin berbeda dari yang sekarang, saya bilang gitu. Terus mentor saya bilang, enggak, Pak Indra sampai sini karena melalui itu semuanya gitu. Jadi pelajaran yang saya dapat dari situ adalah saya nggak boleh menyesal dengan apa yang telah saya lakukan. Karena apa yang saya lakukan itulah yang menghantar saya nyampe saya ke keadaan sekarang gitu. Jadi dua nasihat itu menurut saya itu luar biasa. Jadi sampai sekarang saya tidak pernah menyesal apa yang telah saya lakukan. Saya selalu bersyukur dengan apa yang saya dapatkan. Dan itu membuat saya ringan hidupnya. Tapi tentu dalam berbisnis tidak mulus-mulus aja kan? Oh pasti. Naik turun itu ya jelas lah ya. Apalagi Pak Indra bangun Andal ini sudah sejak 88 gitu ya. Udah menghadapi krisis moneter aja udah berkali-kali tuh. Pernah nggak Pak Indra menghadapi pilihan sulit, hard choice gitu, yang sangat dilematis gitu, baik dalam bisnis atau urusan yang lain gitu, yang betul-betul ya sulit gitu? Saya mengalaminya pada saat tahun 2003. Mungkin saya udah sering cerita ya. 2003 itu, jadi saya mengubah model bisnis di tahun 2001. Yang dari mass market, saya membangun menjadi enterprise. Tapi karena waktu itu saya belum punya pengalaman di enterprise, sehingga saya ya seperti itu membuat produknya. Sehingga pada saat kita menjual, selalu kita melakukan modifikasi dari software itu. Dan dengan pasar yang cukup bagus pada saat itu, saya jatuh di tahun 2003. Habis. Karena apa? Karena bisnis modelnya yang nggak sesuai. Jadi maksudnya jadi tidak diterima pasar? Nggak, maksudnya gini. Jadi kalau saya punya paket software HRIS gitu ya. Nah pada saat saya jual, itu saya harus melakukan penyesuaian dengan apa yang dibutuhkan customer itu. Nah karena jumlah permintaan itu banyak, maka saya tidak bisa lagi menangani untuk melakukan penyesuaian. Melakukan penyesuaian itu kan perlu waktu, ya perlu tenaga gitu ya. Akhirnya saya menambah orang cukup banyak pada saat itu. Jadi tahun 2002 awal itu jumlah karyawan saya mungkin sekitar 20-an. Tapi di akhir 2020-an, di akhir 2002 itu karyawan saya sudah hampir 50, jadi hampir 2 kali lipat dalam waktu 1 tahun. Wah itu luar biasa sekali. Dan 2,5 kali lipat. Ya, jadi disitulah Andal jatuh. Artinya biaya yang kita keluarkan itu tidak sesuai dengan pendapatan yang kita dapat. Akhirnya jatuh di tahun 2003. Saya sudah tidak bisa berpikir banyak. Karyawan dari 50 itu jadi hampir 50 itu jadi cuma 15 orang. Bayar juga gaji susah gitu ya. Saya banyak menjual harta gitu, maksudnya kantor saya jual, mobil semua saya jual gitu ya. Keputusan yang sulit buat saya pada saat itu adalah apakah saya mau jalan terus. Tapi saya sudah nggak kuat kalau saya jalan terus. Saya sudah mau menutup. Saya sudah mau nutup Andal. Jadi saya sudah nggak kuat. Saya mau berhenti dari Andal. Gitu. Saya berhentiin gitu kan 15 orang. Nah, udah habis-habisan ya? Udah habis-habisan. Saya udah nggak tahu caranya bagaimana saya bisa membangun lagi Andal. Terus kemudian saya konsultasi dengan mentor saya pada saat itu. Kebetulan saya punya teman baik yang saya anggap mentor. Kemudian dia mengatakan gini, saya nggak tahu dia bisa mengatakan begini, udahlah Pak Indra, I'm sure you can do it.
Jadi ngerangkak aja katanya, ngerangkak sebisanya aja, jalanin aja, pokoknya bisa gitu. Dari kata-kata dia itu saya merenung, apa benar saya bisa? Tapi akhirnya saya ngikutin nasihat dia dan saya jalanin. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Luar biasa. Kalau nggak ada teman saya itu mungkin Anda nggak ada, Mas. Iya. Mentor itu dua mentor yang berbeda. Iya, yang tadi mengatakan bahwa saya di sini karena saya melalui itu semua. Ya. Itu mentor sama orang yang sama. Itu partner bisnis, teman baik, tapi dia bisnisnya jauh lebih besar dari saya. Tidak boleh disebutkan namanya. Nggak usah. Saking besarnya itu bisnisnya. Pasti ya. Bukan saudara. Bukan Teman saja. Yeah. Jadi saya bersyukur ada dia pada saat itu. Tapi setelah sekian lama saya balik lagi, Pak, dulu ingat nggak waktu itu menasihati saya bilang begini, alasannya apa? Saya nggak ingat tuh ngomong seperti itu, gitu. Saya pengen tahu kenapa dia bilang seperti itu, gitu. Tapi dia bilang saya lupa. Dia nggak ingat. Ya padahal mungkin itu sangat berarti banget buat Pak Indra ya. Jadi ya mungkin kehendak Tuhan. Berarti mentor yang baik memang gitu. Kalau ingat mungkin dihitung tempatnya. Jadi saat sulit itu harus bisa dapat pertentangan juga dari keluarga barangkali Pak ya. Dari keluarga sih enggak, jadi keluarga saya itu ya bebas-bebas aja. Cuman memang saya ngalamin kesulitan gitu ya. Ya hidup saya harus sederhana. Ya nggak apa-apa sih, saya udah biasa gitu ya. Waktu saya kecil juga sering ngalamin naik turun gitu. Jadi saya udah biasa dengan seperti itu. Iya. Waduh, saya merasakan sekali tuh bagaimana sulitnya. Karena mau dilanjutkan, nggak tahu apakah ada hasilnya. Sementara pengeluaran udah pasti jalan terus. Betul. Tapi kalau di stop, ya mau bisnis apa lagi? Ya waktu itu saya udah mikirin, saya mungkin bisa ngajar, saya pasti dapat duit lah kalau saya ngajar, terus saya bisa ya kemana-mana gitu mungkin. Jadi saya sudah memikirkan hal lain gitu. Tapi Tuhan berkehendak lain kayaknya. Sempat begadang nggak bisa tidur mikirin. Oh iya, itu menurut saya beban yang berat buat saya pada saat itu. Susah tidur, saya stres gitu ya. Dan dari situ sebetulnya saya belajar. Sekarang beban saya lebih berat sebetulnya sih. Tapi orang nggak tahu aja. Kalau sekarang bebannya lebih berat itu karena berbeda Anda sudah lebih besar. Sudah levelnya sudah berbeda ya. Sudah jalan sendiri. Kalau pesawatnya itu udah pakai autopilot gitu. Kalau menurut saya nggak ada sih bisnis tuh autopilot sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Makanya Pak Indra selalu aktif terus ya? Walaupun sekarang saya tidak ke operation, tapi strategi dan sebagainya saya masih ikutan, dan saya memang suka produk ya. Jadi kalau produk saya detail banget sih. Jadi saya masih ikutan di product development. Walaupun saya nggak bisa coding juga udah. Iya, karena jauh lebih berkembang dan lebih kompleks. Ya, tapi saya suka. Jadi desain software gitu, saya masih ikutan. Nah kalau saya tanya puncak karir Pak Indra itu ya pasti jawabannya di sini tuh, Anda. Saya pikir ya, saya nggak punya karir yang lain. Ya, puncak sih belum ya. Belum. Tapi saya sih nggak memikirkan ke puncak gitu ya. Cuman yang saya pikirkan
setiap hari itu adalah bagaimana saya bisa bekerja lebih baik setiap hari, kemudian bagaimana tim saya bisa lebih baik setiap hari, kemampuan mereka bisa bertambah setiap hari. Itu yang saya pikirkan. Karena dengan memikirkan tim saya bisa mampu lebih baik, tentunya kemampuan perusahaan juga akan lebih baik. Jadi saya tidak memikirkan perusahaannya, tapi mikirin orang-orangnya yang ada di dalam. Nah, memikirkan orang-orangnya, Pak Indra kan punya pengalaman naik turun dalam bisnis, kemudian juga nasihat terbaik tadi. Bagaimana Pak Indra menularkan nasihat-nasihat terbaik itu ke tim di perusahaan? Ini yang menarik sebetulnya. Setiap orang itu punya tujuan berbeda, punya latar belakang yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda. Tentunya saya sebagai orang yang bisa melihat banyak dari atas gitu, mestinya saya tahu ini orang yang bisa dikembangkan di sini. Mungkin itu orang yang bisa kemampuannya di sini, ya kita kembangkan di tempat-tempat yang dia bisa mampu. Kadang-kadang saya coba sini gitu. Oh dia ternyata lebih baik di sana, ya udah di sana aja seperti itu. Tapi saya mengencourage semua tim yang ada di Andal untuk bisa berkembang. Tujuan itu kita capai dengan cara memberikan training gitu. Saya mengundang teman-teman saya yang memang ahli, kemudian kasih kayak semacam seminar gitu atau discussion dengan mereka gitu. Jadi itu yang saya lakukan sih. Pak Indra secara khusus punya quote atau nasihat terbaik buat mereka gitu? Saya selalu mengatakan bahwa ke tim saya adalah teruslah bertumbuh dan bantulah orang lain. Itu seperti tagline Andal, kan culture tagline Andal itu helping others grow. Jadi kita harus selalu bisa membantu orang lain untuk bertumbuh. Gitu ya. Kuncinya itu. Jadi tidak boleh nyubit kalau nggak mau dicubit. Yeah. Harus membantu orang lain supaya tumbuh juga. Yeah. Betul Mas. Yes. Apa sebetulnya sih obsesi Pak Indra di masa depan gitu? Mungkin waktu masih muda saya punya obsesi yang luar biasa, membangun perusahaan bisa seperti ini sehingga saya seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, obsesi itu sudah nggak ada lagi di saya. Sudah ada? Sebetulnya. Tapi yang saya lakukan sekarang ini adalah bagaimana saya bisa menghidupi tadi tagline yang di Andal itu, helping others grow. Jadi saya akan bekerja keras gimana caranya supaya saya bisa membantu orang-orang lain supaya bisa bertumbuh juga. Jadi itu yang akan saya lakukan, dan kemudian dengan sendirinya kita juga akan bertumbuh, karena dengan pertumbuhan itu orang-orang yang ada di dalam Andal juga ikut bertumbuh, ikut merasakan pertumbuhan perusahaan. Jadi obsesi pribadi untuk menjadi seperti apa saya sudah nggak lagi ya. Hidup itu lebih ringan dengan seperti itu. Nggak ada target hidup harus begini gitu. Beban itu jadi hilang beban itu. Karena lebih kan? senang dengan kalau misalkan saya pengen gini, saya harus dapat gini, itu kan beban dalam hidup gitu ya. Yang saya harus kejar gitu. Itu menurut saya beban. Dan Pak Indra udah hilangkan itu ya? Hilang. Sehingga saya bisa ceria gitu tiap hari. Energik loh. Pak Indra selalu energik gitu. Olahraga setiap hari gitu ya, pagi? Saya olahraga rutin, seminggu sekali saya berenang. Saya tai chi setiap minggu sekali, jalan kaki seminggu sekali, cukup saya rasa.
Enjoy. Enjoy life. Pak, kan banyak perusahaan sekarang ini yang sedang tumbuh itu dapat tawaran investasi yang besar dari multinational company misalnya gitu. Apakah investasi, apakah akuisisi? Pak Indra nggak tertarik untuk melibatkan perusahaan besar gitu untuk masuk ke dalam? Saya harus memikirkan itu karena sekarang ini keluarga saya, terutama anak-anak saya kan nggak ada yang mau nerusin gitu ya. Jadi saya harus memikirkan untuk bagaimana kelanjutan Andal, itu aja sih yang saya pikir. Artinya sudah ada rencana. Ya, jadi sudah ada pendekatan. Apapun nanti yang terjadi, tapi saya pikir ya, saya masih suka bekerja, masih terus akan bekerja di Andal gitu ya. Tapi saya harus realistis juga bahwa nggak ada di keluarga saya yang meneruskan. Sudah ada target kapan, Pak? Ya itu, saya nggak mau pakai target sih. Aduh. Tapi sudah ada pembicaraan dengan multi. Ya mungkin pembicaraan sudah ada gitu ya. Nanti pada saatnya saya akan kasih tahu. Itu jangan-jangan mau IPO. Banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi yang pasti sekarang ini investor-investor itu kan kalau tidak sesuai dengan visi dari Andal, itu akan sulit kita nanti jalannya. Yeah. Jadi itu harus benar-benar milihnya benar-benar sih. Kan tujuan saya bukan cari investornya ya, tapi tujuan saya adalah bagaimana nanti Andal ini bisa terus kalau saya udah tidak bisa lagi menjalankan Andal. Berbeda ya Mas, berbeda gitu. Jadi tujuannya berbeda. Kalau startup itu kan mungkin banyak cari modal supaya dia bisa berkembang, yang bisa bertumbuh. Kalau saya bukan di level itu sih. Modal ada. Ya bukan glamour. Tapi siapa penerus Andal nantinya gitu. Yang dicari adalah penerusnya. Ya, siapa yang bisa meneruskannya. Dan investor tanya berapa besar sih Andal. Nah, menurut Pak Indra seberapa besar Andal? Kalau saya lihat di model bisnis yang sekarang yang kita buat, yang saya cerita di awal tadi bahwa Andal mengubah bisnisnya dari menjual software kita ke platform business models. Menurut saya ya kita lihat aja dalam 5 tahun ke depan Andal akan seperti apa. Tapi saya tidak bisa memprediksi sekarang. Kalau saat ini? Sekarang belum apa-apa sih. Kita baru mulai Mas Pur. Andal belum ada apa-apanya, kita baru mulai. 1988 baru mulai. Kita baru mulai. Ya kita baru mulai dengan bisnis model yang baru ini gitu. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara bisnis menjual software pada saat sebelumnya dengan sekarang di bisnis platform business models. Karena kalau saya baca banyak buku dan kalau saya lihat perusahaan-perusahaan yang lain dengan platform ini growth-nya bisa eksponensial. Tapi apakah ini benar atau tidak, ya kita lihat saja nanti. Saya tidak bisa memprediksi. Saya akan mengikuti terus Andal. Yang sudah Andal dan akan menjadi lebih Andal ya. Andal 5 tahun ke depan seperti yang disampaikan Pak Indra. Tidak ingin ekspansi juga ke negeri jiran gitu misalnya? Saya melihat gini ya, kalau kita bisa menguasai pasar Indonesia aja itu sudah cukup besar sih menurut saya. Apalagi dengan kita mengubah bisnis modelnya menjadi platform bisnis models itu, kalau kita mau gelutin itu saya nggak bisa membayangkan seberapa besar kita akan menjadi. Jadi
besarnya saya tidak bisa ngebayangin gitu untuk model bisnis platform ini. Jadi let's see aja. Let's see. Oke Pak Indra, pembicaraannya cukup menarik. Jadi sepak terjang Pak Indra itu dalam membangun andal itu luar biasa. Pak Indra memang cukup andal sesuai nama perusahaannya. Terima kasih. Dan inspiratif. Teman-teman jangan lupa simak The Best Advice edisi kali ini bersama Pak Indra Sosrojoyo. Beliau adalah founder and CEO dari Andal yang sebelumnya namanya Andal Software. Dan tentu saja sesuai khas dari The Best Advice, sangat inspiratif. Jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Masih Pak Indra. Terima kasih Mas Pur.